Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Renungan hari ini berjudul Kawan dan Lawan, ditulis oleh Bill Crowder. Cendekiawan Kenneth E. Bailey bercerita tentang pemimpin sebuah negara Afrika yang berhasil mempertahankan suatu pendirian yang tidak lazim dimiliki suatu negara dalam komunitas internasional, yakni menjalin hubungan baik dengan Israel dan juga dengan negara-negara di sekitarnya. Saat orang bertanya bagaimana negaranya mempertahankan keseimbangan yang mudah retak tersebut, sang pemimpin menjawab, "Kami menentukan siapa kawan-kawan kami. Kami tidak membiarkan kawan-kawan kami menentukan siapa lawan kami." Dan ini adalah sebuah sikap yang sangat bijaksana, tetapi juga sangat praktis. Apa yang diteladani negara Afrika itu pada hubungan antar negara sama dengan yang Paulus harapkan dari para pembacanya pada hubungan antar pribadi. Di tengah keterangan panjang mengenai ciri-ciri kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, sang rasul menulis, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Kemudian ia menekankan pentingnya memperhatikan sikap kita terhadap orang lain, dengan mengingatkan bahwa cara kita memperlakukan musuh kita, ayat 20-21, sesungguhnya mencerminkan kepercayaan dan ketergantungan kita kepada Allah dan kepeduliannya atas kita. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang mungkin tidak selalu terwujud. Ingatlah, Paulus sendiri mengatakan sedapat-dapatnya. Namun sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk membiarkan nikmat Allah membimbing kehidupan kita. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Supaya kita dapat berelasi dengan orang-orang di sekitar kita sebagai pembawa damai. Dan itulah cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghormati Dia, Sang Raja Damai. Sahabat ODB, dalam keadaan apa Anda merasa sulit untuk hidup dalam perdamaian? Mengingat panggilan kita sebagai pembawa damai, bagaimana cara Anda menghadirkan kasih ke dalam suatu konflik? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, aku pernah menjadi lawanmu, tetapi Engkau tetap menyebutku sebagai sahabatmu.
Maka mampukanlah aku ya Tuhan untuk menjadi pendamai, agar aku dapat menunjukkan kasih karunia-Mu itu kepada sesamaku. Amin.